Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 200205501011. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik dan perawatan elektronika pada kipas angin. Yang pertama, adapun alat-alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada obeng. Sini bisa berfungsi ganda, ada obeng plat dan juga obeng bunga. Yang kedua ada kuas. Di sini saya gunakan untuk membersihkan apabila di dalamnya ini kotor. Dan kemudian di sini ada multimeter digital yang nantinya akan saya gunakan untuk mengukur kapasitor, tegangan dan tekanan. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan prinsip kerja dari kipas angin itu sendiri. Jadi prinsip kerja dari kipas angin itu pertama, ketika soketnya dihubungkan ke sumber arus 220 volt, maka motor di dalam gearbox ini akan berputar. Nah, motor di dalam gearbox ini memiliki kumparan. Nah, ketika listrik mengalir pada kumparan tersebut, maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, seperti kita ketahui sendiri bahwa magnet itu memiliki dua kutub, yang mana keduanya saling tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak ini mengakibatkan poros di dalamnya itu berputar. Nah, poros yang kemudian terhubung dengan baling-baling kemudian ikut berputar dalam periode waktu tertentu. Atau singkatnya, ketika kipas angin dihubungkan dengan sumber arus 220 volt, maka motor di dalam gearbox ini akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang akan menggerakkan baling-baling yang kemudian akan menyejukkan udara di sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari kipas angin. Yang pertama yang kita lihat di sini ada kabel daya atau kabel power yang terhubung ke sumber arus dan tegangan 220 volt. Yang kemudian di sini ada pelindung, cover pelindung depan dan belakang. Yang selanjutnya ada baling-baling. Dan kemudian di sini ada kontrol panel. Di sini untuk mengatur kecepatan dari putaran kipas angin itu sendiri dan juga untuk menyalakan dan mematikannya. Di sini ada penyangga agar kipas angin itu bisa berdiri, dan di bagian bawah sini ada pemberat agar kipas angin dapat berdiri dengan stabil. Dan di belakang sini ada gearbox, di mana di dalam gearbox ini ada beberapa komponen. Di antaranya ada motor, juga kapasitor. Dan bagian-bagian lainnya ada juga di dalam sini, yaitu ada poros dan motor listrik. Jadi baik, langsung saja di sini saya akan melakukan pembongkaran pada kipas angin ini. Nah, di sini saya sudah melakukan pembongkaran untuk bagian atas dari kipas angin itu sendiri. Sini sudah tampak bagian porosnya, motor. Kemudian ini merupakan kapasitor dari kipas angin itu sendiri. Jadi adapun beberapa permasalahan yang mungkin kita temukan atau bisa terjadi pada kipas angin. Yang pertama, di sini bisa kita lihat di sini sudah kotor, ada banyak debu. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian porosnya itu sudah karatan sehingga perlu dilumasi. Dan permasalahan yang mungkin terjadi berikutnya yaitu kipasnya tidak berputar sebagaimana mestinya meskipun kita telah melakukan set pada kecepatan tertinggi. Baik, jadi karena berhubung di sini bagian atasnya itu sudah kotor, saya akan membersihkan dengan kuas.
Jadi di sini saya sudah melakukan pembersihan menggunakan kuas. Jadi selanjutnya saya akan membuka bagian bawah di sini, yaitu bagian kontrol panelnya. Dan untuk berjaga-jaga dan untuk keselamatan di sini saya menggunakan sarung tangan. Baik, jadi yang pertama saya akan mengukur tegangan pada stop kontak ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu mengatur probe atau selektor dari multimeter ke bagian pengukur tegangan AC. Di sini saya mengatur pada skala 750. Baik, jadi langsung saja. Nah, di sini tampak tegangannya itu kurang lebih 209 atau 210 volt. Nah, baik, jadi selanjutnya sini saya akan melakukan pengukuran tegangan. Nah, di situ tampak tegangan yang masuk pada kipas angin ini yaitu kurang lebih 209 atau 210 volt AC. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran kapasitor. Nah, berhubung ini sudah dicolokkan, selanjutnya saya akan mencabut. Adapun tanda kapasitor itu baik atau tidak, di sini akan menunjukkan nilai pada display multimeter. Di sini saya mengatur selektornya ke 2K ohm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada kapasitor itu sendiri. Nah, di situ tampak nilai yang terus berubah dan kemudian perlahan berkurang. Seperti fungsi dari kapasitor itu sendiri yang mana menyimpan arus atau tegangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tahanan. Di sini masih sama, saya masih mengatur selektor ke 2K ohm. Nah, untuk tegangan yang pertama didapatkan 150 ohm. Dan untuk tahanan yang kedua hasilnya kurang lebih 152 ohm. Dan untuk tahanan yang ketiga hasilnya kurang lebih 236 ohm.
Selanjutnya saya akan melakukan perakitan kembali pada kipas angin ini. Jadi baik, di sini saya sudah melakukan perakitan kembali. Untuk selanjutnya, adapun beberapa kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi pada kipas angin. Yang pertama yaitu kerusakan pada kapasitor. Adapun cara untuk mengatasinya itu kita melakukan penggantian pada kapasitor tersebut. Yang selanjutnya ada atau fuse-nya bisa putus. Cara untuk mengatasinya atau memperbaikinya itu kita melakukan penggantian pada fuse tersebut. Dan selanjutnya kemungkinan kerusakannya yaitu pada baling-balingnya. Baling-balingnya itu bisa patah karena tersangkut sesuatu. Dan cara mengatasinya itu kita melakukan penggantian pada baling-baling tersebut. Kemungkinan kerusakan selanjutnya itu pada motornya, yang mana ada kerusakan pada gulungan di dalam motor tersebut. Untuk mengatasinya kita melakukan pembaruan atau mengganti gulungan dari motor tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan pengetesan apakah ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Baik, yes. Jadi dapat dilihat kipasnya masih berfungsi dengan baik. Baik, mungkin sekian yang sempat saya praktikkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.